Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Samsul Fardani, NIM 005 kelas HKI A1, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah sebelum pembukuan. Pada masa ini terdapat 3 periode, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Baik, yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Masa ini berlangsung selama 2-3 tahun, atau 610 Masehi sampai 632 Masehi. Ini merupakan kurun turunnya wahyu sekaligus diurutkan hadis. Ada beberapa macam cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Yang pertama, bisa melalui majelis ilmi, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Yang kedua, melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, melalui ceramah dan pidato. Larangan penulisan hadis pada zaman Rasulullah SAW adalah untuk menghindarkan campur aduknya hadis dengan Al-Quran. Larangan ini menulis hadis itu bersifat umum, sedangkan perizinan menulisnya bersifat khusus, yaitu diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya. Adapun ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. Yang kedua, hadis pada masa periode sahabat. Pada masa ini, periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih dibatasi. Oleh karena itu, masa ini para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan. Periode sahabat disebut dengan al-asabut wa al-iklal min ariwayah, yaitu masa pemastian dan menyedikitkan riwayat. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada 2, yakni dengan lafadz asli, yang berarti menurut lafadz yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW, yang mereka hafal benar lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Dengan maknanya saja, yang meriwayatkan maknanya bukan dengan lafadznya, karena tidak hafal lafadznya asli dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir masa sahabat, para ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah, sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Pada masa ini muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya kekeliruan pada masa setelah sahabat itu antara lain yaitu, yang pertama, periwayat hadis adalah manusia, maka tidak akan lepas dari kekeliruan. Yang kedua, terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. Yang ketiga, terjadinya periwayatan secara makna yang dilakukan oleh sahabat. Yang keempat, menghadapi kejadiannya pemalsuan hadis dan kekeliruan periwayatan, maka para ulama mengambil langkah sebagai berikut: melakukan seleksi dan koreksi oleh tentang nilai hadis atau periwayatnya, hanya menerima hadis dari periwayat yang sikoh saja, melakukan penyaringan terhadap hadis dari rawi yang sikoh, mensyaratkan tidak adanya penyimpangan periwayat yang sikoh pada periwayat yang lebih sikoh, meneliti sanad untuk mengetahui hadis palsu. Nah, itulah tadi dari periode kodifikasi hadis. Selanjutnya yaitu latar belakang kodifikasi hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita melalui proses sejarah cukup panjang, dimulai dari Nabi Muhammad SAW masa awal abad 1 Hijriah sampai dengan masa penyempurnaan penyusunan kitab-kitab hadis sekitar abad 4 sampai abad 5 Hijriah. Pengetahuan tentang sejarah perjalanan hadis Nabi Muhammad SAW ini sangat penting bagi studi hadis itu sendiri. Dengan pengetahuan ini, seseorang akan memahami dengan sesungguhnya bagaimana hadis Nabi dituturkan dan disebarkan dengan pengawalan ekstra hati-hati, sehingga menghasilkan berbagai ilmu yang berkaitan dengan kaidah periwayatan dan penerimaan hadis. Selanjutnya, pada saat yang sama diketahui betapa besar tantangan yang dihadapi dalam perjalanan pemeliharaan hadis tersebut, dan betapa besar jasa para ulama hadis yang telah berjuang mengawal hadis, termasuk mereka yang telah berhasil merintis dan mengembangkan keilmuan di bidang hadis Nabi.
Jika periwayatan dan penuturan Al-Quran harus disampaikan dengan menjaga kesamaan dan ketepatan redaksinya atau riwayat bil al-hafdi bil lafdi, maka penuturan hadis Nabi boleh diriwayatkan bil makna atau ditekankan pada kebenaran maknanya bukan redaksinya. Nah, oleh karena itu keragamaan redaksi hadis Nabi Muhammad SAW tidak dapat diletakkan dan bahkan bisa dipalsukan. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang sejarah perkembangan dan pembukuan hadis Nabi akan membantu memahami usaha yang dilakukan Nabi bersama para sahabat dan para ulama dalam menjaga otentisitas hadis Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa catatan para tentang hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, ada dua hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Pada awalnya Nabi Muhammad melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadinya percampuran antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Nah, itu tadi dari latar belakang kodifikasi hadis. Selanjutnya yaitu karakteristik, produk, dan tokoh pada masing-masing periode. Kodifikasi hadis pada abad 2, 3, dan 4 Hijriah. Yang pertama, sejarah kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Pada periode ini, kitab hadis belum dipisahkan, maka masih terkumpul banyak periwayatan hadis yang telah dikaburkan. Kitab yang disusun pada abad 2 Hijriah, yang pertama yaitu Al-Muwatta karya Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i karya Imam Syafi'i, Muhtalif Al-Hadis karya Imam Syafi'i, As-Sirat An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq. Yang kedua, periode abad ketiga Hijriah. Disebut masa ini yaitu masa pemurnian dan penyempurnaan. Pada abad ini tersusunlah hadis dalam 3 macam. Yang pertama kitab Sahih, kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya hanya hadis saja. Yang kedua kitab Sunnah, kitab-kitab yang penulisan tidak memasukkan ke dalam hadis-hadis yang munkar. Yang ketiga kitab Musnad, yaitu kitab-kitab yang penyusunannya memasukkan ke dalamnya segala hadis yang diterima dan tidak menyaringnya. Kitab yang muncul pada abad 3 Hijriah yang pertama yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga, periode abad keempat Hijriah. Periode abad keempat Hijriah merupakan abad pemisah antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin adalah ulama yang hidup pada abad 1, 2, 3 Hijriah dan hadis yang ditulis dengan cara mereka berusaha sendiri menemui sahabat dan tabi'in. Sedangkan ulama mutakhirin adalah ulama yang hidup mulai abad keempat sampai dengan seterusnya hingga sekarang. Dan hadis yang ditulis adalah dengan melakukan penelitian pada ulama mutaqaddimin. Kitab pada masa abad keempat Hijriah yang pertama yaitu Mujamul Al-Khabir, Mujamul Al-Was, Mujamul Al-Sohir karya Imam Al-Sulaiman bin Ahmad Ad-Dabrani, dan Sunan Ad-Darukni dan kitab Sunan Ad-Darukni karya Imam Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Ad-Darukni. Dan yang bagian kodifikasi hadis pada masa ke-5 Hijriah hingga sampai sekarang. Usaha pada abad ini dalam mengklarifikasikan hadis mulai mengarah ke tematik atau dengan tema-tema tertentu. Dan ada hadis yang mensyarah kitab-kitab dahulu, ada hadis yang mengitasirkan dan mengkitab-kitab dahulu. Kitab pada abad ke-5 yaitu Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, kitab Muntaha Al-Akbar karya Majuddin Al-Harani. Yang dimaksud ulama muqaddimin hasil dari mereka diri sendiri dan dari penghafalannya. Ulama mutakhirin meneliti hasil susunan dan mengkaji dari kitab ulama muqaddimin. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.